Dokumen tersebut juga mengindikasikan bahwa Australia sama sekali tidak mendukung atau merencanakan misi penjaga perdamaian sampai menit-menit terakhir, yaitu setelah Amerika Serikat berhasil memaksa Indonesia. Deklasifikasi. Ya, deklasifikasi dokumen dilakukan pekan ini oleh Arsip Keamanan Nasional Amerika Serikat menjelang peringatan 20 tahun referendum kemerdekaan Timor Leste pada hari Jumat. Dengan terbukanya dokumen tersebut, narasi pemerintah Australia bahwa pihaknya berjasa besar dalam kemerdekaan Timor Leste kini jadi dipertanyakan keabsahannya. Bertahun-tahun setelah referendum, PM John Howard selalu menyatakan pembebasan Timor Leste adalah salah satu pencapaian paling membanggakan sebagai Perdana Menteri, di samping larangan kepemilikan senjata di Australia. Nah guys, faktanya menurut dokumen ini justru Amerika Serikatlah yang berhasil menekan Indonesia untuk mundur alon-alon dari jurang bencana. Usut punya usut, dokumen intelijen Amerika Serikat ini memberikan konteks baru terhadap kabel diplomatik Australia dari akhir tahun 1999. Kabel diplomatik itu mengklaim Australia secara konsisten melobi pembentukan Interfaith. Salah satu laporan CIA dalam dokumen yang baru dirilis menyebutkan militer Indonesia mendukung milisi pro-integrasi. Alexander Downer membantah laporan CIA ini bertentangan dengan komentar yang dilontarkan Menteri Luar Negeri Australia. Saat itu Alexander Downer yang di tahun 1999 menepis adanya peran TNI dalam milisi pro-integrasi. Dia menyebut hanya oknum jahat dari TNI yang terlibat kerusuhan tersebut. Alexander Downer menyebut Australia berusaha keras meredakan kerusuhan di Timor Leste pasca referendum, salah satunya dengan menemui Presiden B.J. Habibie dan Menlu Ali Alatas. Usut punya usut, Profesor Clinton Fernandez dari University of NSW pada tahun 1999 bekerja sebagai analis intelijen utama untuk Timur Timur di Australian atau ASTGIC di Sydney. Menurut dia, sikap Australia saat itu bisa ditafsirkan sebagai memberikan perlindungan diplomatik untuk kegiatan militer Indonesia. Kabel diplomatik Australia saat itu menyebut adanya banyak bukti pada awal April 1999 bahwa militer Indonesia mempersenjatai milisi, dan itu terkait pucuk pimpinan tentara yaitu Panglima TNI Jenderal Wiranto. ABC telah meminta komentar dari Howard yang kabarnya tidak sedang di Australia pekan ini. Dukungan Australia untuk membentuk Interfaith baru diberikan setelah hasil referendum diumumkan ketika Amerika Serikat mengambil langkah untuk menekan Indonesia, juga setelah terjadi pembantaian lain di Swai. Kabel diplomatik tertanggal 9 September 1999 dari Kedutaan Amerika Serikat di Canberra menceritakan pertemuan pribadi selama 40 menit antara Laksamana Dennis Blair, saat itu komandan pasukan Amerika di Pasifik, dengan Jenderal Wiranto. Catatan 2 lembar dari Laksamana Blair menunjukkan tekanan kepada Jenderal Wiranto untuk menarik diri dari ambang bencana. Nah guys, beberapa hari setelah Laksamana Blair menemui Jenderal Wiranto, Indonesia pun mengizinkan pasukan Interfaith masuk ke tim-tim, tapi bukan tim TAP. Nih, makan Snickers. Apa? Lu rese kalau lagi lapar. Usut punya usut, dokumen Badan Intelijen Pertahanan Amerika Serikat mengungkap upaya terakhir Indonesia untuk mengeluarkan Australia dari pasukan Interfaith tapi gagal. Gimana guys menurutmu? Silahkan baku hantam di kolom komentar ya. Nah guys, sekian dulu dari Amanda Channel. Jangan kangen, tetap like, comment, subscribe agar channel ini semakin berkembang. Nantikan video selanjutnya. See you next time.